gerakan rasisme yang menjadi pelopor disintegrasi persatuan bangsa. Rasisme yang menghinggapi suatu negara multikultural seperti Indonesia memang membawa dampak yang cukup buruk, seperti tingginya angka kriminalitas, disintegrasi, prasangka antar golongan ras, ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, dan rasisme sendiri tidak diperkenankan dalam agama Islam. Dalam tindak rasisme, terdapat intimidasi secara verbal maupun non-verbal oleh oknum tertentu terhadap orang-orang yang dianggap minoritas. Rasisme hadir dalam bentuk perbedaan perlakuan terhadap seseorang yang dianggap berbeda, dengan memberikan penilaian yang diukur berdasarkan karakteristik ras, sosial, atau konsep segmental, yaitu anggapan bahwa jenis kelamin, agama, bahasa, bukan orientasi seksual yang dimiliki seseorang menjadi penentu derajat atau kedudukan manusia dalam perilaku sosial. Dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13 telah dinyatakan bahwa pada hakikatnya semua manusia mempunyai kedudukan dan derajat yang sama. Di sana juga dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan seorang laki-laki yaitu Adam dan seorang perempuan yaitu Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit. Bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepadanya. Walaupun larangan rasisme ini sudah sangat jelas, tetapi pada kenyataannya sangat banyak sekali orang-orang yang mengabaikan rasisme ini. Seperti halnya pada contoh kasus George Floyd, yaitu seorang pria kulit hitam yang meninggal saat sedang ditahan oleh polisi di Minnesota, Amerika Serikat, yang telah memicu demonstrasi anti-rasisme dan mengecam aksi brutalisme polisi secara besar-besaran di berbagai negara. Dan kasus lainnya seperti yang terjadi di negara kita sendiri, yaitu pada kasus Obi Kubuya, seorang mahasiswa asal Papua yang dijatuhkan ke aspal dan secara terus-menerus diinjak oleh polisi Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2016 ketika ia ikut aksi demo mahasiswa Papua yang memperingati referendum yang tidak demokratis tahun 1969 yang mengakibatkan terintegrasinya wilayah Papua ke Indonesia. Walaupun Obi Kubuya pada akhirnya berhasil selamat, namun ia dihukum 4 bulan penjara atas tuduhan melawan dan menyerang 2 petugas polisi. Walaupun sebenarnya dialah yang menjadi korban. Rasisme juga dapat mengakibatkan tindakan pelecehan dan kekerasan fisik. Rasisme ini dapat mengakibatkan korban menjadi trauma atau malahan menjadi depresi, dan tidak jarang pula karena rasisme seseorang bisa bunuh diri. Sungguh sangat fatal akibatnya. Walaupun rasisme itu terdengar seperti mitos, tetapi pada kenyataannya rasisme itu nyata. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melawan rasisme tersebut. Di antaranya seperti kita harus mencari tahu tentang apa itu rasisme, sebarkan kesadaran tentang bahaya rasisme, dukung negara melindungi warganya dari rasisme melalui aturan dan kebijakan anti rasisme, dukung kerja-kerja lembaga yang mendukung kesetaraan dan keadilan untuk semua orang, beri dukungan dan dengarkan orang-orang yang terdampak rasisme, dukung keadilan rasial, yaitu perlakuan adil yang sistematis terhadap orang-orang dari semua ras dan menghasilkan peluang yang setara untuk semua orang. Menurut pandangan Islam sendiri, rasisme tentu tidak sesuai dengan fitrah manusia manapun, meremehkan, merendahkan, dan menghina orang lain hanya karena berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bangsa atau negara. Islam adalah agama yang mulia, telah menghapus dan mengharamkan rasisme tersebut di muka bumi ini. Semua orang pada asalnya sama kedudukannya dan memiliki hak-hak dasar kemanusiaan yang sama, serta tidak boleh dibedakan, satu diistimewakan dan satu lagi dihinakan hanya karena alasan perbedaan suku, ras, bangsa semata. Tentu tidak boleh.